Anaknya baru sakit Ustadz, dan mohon doanya sekarang Ustadz, mudah-mudahan cucu kami segera diberi kesehatan Ustadz. Anak atau cucu? Cucu yang nggak ikut. Laki atau perempuan Ibu? Laki-laki Ustadz. Ya, mari kita doakan. Allahumma syfi, Allahumma syfi, Allahumma syfi. Ya, baik Ibu Diana, wonten apa niki? Alhamdulillah. Suara saya bisa masuk Ustadz. Saya berkali-kali saya datang, mic saya tidak bunyi Ustadz. Oh begitu. Ya, alhamdulillah ini bisa bunyi. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya, sehat-sehat selalu ya Ustadz. Amin. Doa ini pun Ibu panjenengan semuanya ya, Ibu dan semuanya yang mudah-mudahan dijaga kesehatan dan afiahnya oleh Allah. Amin. Ya. Pertanyaan kami yang pertama masih tentang riba Ustadz. Ya. Soalnya riba itu dosa yang sangat dilaknat Allah. Pertanyaan saya sama seperti pertanyaan tertulis waktu tanggal 12 Februari Ustadz. Pertanyaannya begini, Ustadz, saya sudah tahu kalau riba itu dosa. Ya. Dan teman saya itu masih melakukan riba. Saya mau menasehati tidak berani, kemudian cuma saya sindir. Tapi teman saya sindir tidak tahu. Terus bagaimana Ustadz? Kan gitu. Terus Ustadz menjawab, menasehati kok cuma disindir, ya nggak tahu. Ya. Kalau nggak berani ya sudah, kan Ustadz gitu. Ya. Pertanyaannya saya sama. Saya sudah tahu kalau riba itu dosa. Saudara saya masih melakukan riba. Lah itu sebaiknya saya menasehati apa tidak Ustadz? Kalau saya tidak menasehati, apa saya termasuk menyembunyikan kebenaran, dan apa saya terkena ayat surat Al-Baqarah ayat 42 Ustadz? Ya. Dan yang kedua, dulu Ustadz saya yang di cabang itu pernah bertanya sama anggotanya. Pertanyaannya begini Ustadz, sampai sekarang saya selalu ingat. Bapak Ibu, kalau 1 bulan itu infak sama untuk beli pulsa banyak yang mana? Tapi tidak ada yang menjawab Ustadz. Ya. Tapi saya sudah paham apa yang dimaksud Ustadz saya. Yang saya tanyakan, kalau seandainya ada orang itu 1 bulannya lebih banyak untuk membeli pulsa daripada untuk infak, itu apa termasuk orang itu pemborosan Ustadz? Ada yang mengatakan kalau boros itu adalah temannya siapa Ustadz? Saya nggak tahu. Ya kalau boros ya temannya setan. Setannya siapa? Nggak ngerti ya. Ya. Satu lagi boleh Ustadz? Boleh. Tentang menjawab salam Ustadz. Kalau kita mendengar salam itu kan disunahkan untuk menjawab. Biar itu di radio, biar di TV. Kalau itu siaran langsung, kita disunahkan untuk menjawab. Lah, tapi kalau itu di TV itu langsung pada ada acara belajar taksin, dan acara di radio itu Fajar Hidayah, itu kebanyakan saudara-saudara saya itu kalau salam cuma untuk ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Tapi saya tidak menjawab Ustadz. Itu sebaiknya saya ikut menjawab apa tidak? Ya. Dan kalau salam yang cuma assalamualaikum, itu yang benar apa? Assalamualaikum itu apa cu? Assalamualaikum apa dipanjangkan gitu Ustaz? Ya. Kebanyakan saya sering melihat itu, sering mendengar itu kalau saudara-saudara saya salam itu assalamualaikum gitu. Yang benar itu yang mana? Ya. Dulu itu pernah Ustadz Khairul Anam itu pernah ngisi di cabang Wuryantoro, itu juga menjelaskan tentang salam.
itu kalau salamnya dipanjangkan itu artinya apa gitu, Ustaz, saya lupa. Itu artinya apa kalau assalamualaikum gitu? Yang benar apa dipanjangkan, apa dipendekkan? Terima kasih semua jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua tadi, yang pertama mendoakan cucu. Yang kedua terkait riba. Pertanyaannya sama. Lah dulu jawaban saya bagaimana, Ibu? Ya, terserah gitu. Oh, terserah. Nah, tadi udah disampaikan. Ya jawaban saya sama. Menasehati riba itu tidak cukup untuk disindir. Jadi kalau ada saudara ibu yang masih riba, nasihati dengan ayat Allah, ya, ayat-ayat terkait riba itu, dengan hadis-hadis Rasulullah yang melaknat riba. Kan Nabi kita melaknat 4 hal yang berkait dengan riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1, akilar riba. Rasulullah melaknat pemakan riba. Kemudian yang kedua, wa mukilahu, orang yang memberi riba, menjadi penyedia jasa riba, itu dilaknat oleh Rasulullah. Kemudian wakatibahu, orang yang mencatat transaksi ribawi. Pencatat transaksi ribawi itu juga masuk dalam laknat Rasulullah. Kemudian wasyahidaihi, Rasulullah juga melaknat 2 saksi transaksi ribawi. Kemudian beliau dengan tegas sekali menutup sabda beliau, hum sawaun, mereka berempat ini sama. Sama dalam hal apa? Dalam laknat Rasulullah. Kalau Rasulullah saja melaknat, kira-kira dia akan selamat tidak di hadapan Allah? Dunia akhirat selamat tidak? Tidak, hancur. Bahkan dikatakan oleh Allah, faman wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Barang siapa yang telah datang peringatan tentang riba dari Allah, tahu ayatnya, paham, fantaha, kemudian dia berhenti dari perbuatan riba itu, falahu ma salaf, maka baginya riba yang sudah dipungut, tidak wajib mengembalikan. Kalau sudah memungut riba, oh baru tahu kalau riba itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka sudah kewajibannya berhenti total dari riba. Wa amruhu ilallah, urusannya terserah Allah. Pemungutan riba yang sebelumnya apakah akan diampuni oleh Allah atau tidak, urusan Allah. Tapi yang jelas perintah Allah berhenti. Setelah tahu bahwa riba itu sangat atau dosa besar, dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, segera berhenti apapun resiko dan konsekuensinya. Tapi sudah tahu kok jek ngeyel. Waman ada, dan barang siapa yang sudah berhenti, kemudian di satu waktu terhimpit ekonomi, ya, diuji dengan keimanan, diuji dengan ujian iman dan takwa. Karena orang yang berhijrah itu tidak mungkin tanpa ujian dari Allah. Di saat berada di riba, wah hasilnya besar. Begitu berazam berhenti dari riba karena Allah tetap akan uji. Ya, mungkin jadi tidak punya apa-apa, mungkin jadi mau bayar sekolah susah, mau makan susah. Kemudian dia kembali lagi ke riba. Witekno, Allah Gusti Allah hanya janji saja. Janjinya itu kalau tidak riba akan berkah-berkah. Nyata nih, saya berhenti dari riba malah rekosone koyong ini, nggak bisa makan, nggak bisa bayar sekolah, nggak bisa ini. Wes, kalau begitu saya kembali lagi ke riba.
tidak tahan, tidak sabar dengan ujian dari Allah. Kalau berhijrah pasti diuji oleh Allah. Nggak ada orang yang berhijrah dari kebatilan menuju yang hak tanpa ujian dari Allah, itu tidak mungkin. Orang berhijrah dari kebatilan menuju yang hak, menuju yang benar, pasti akan diuji oleh Allah. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna alladhina fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Sebab itu sudah Al-Ankabut ayat 2 dan 3, Quran surat 29, senantiasa kita ulang-ulang. Apakah manusia mengira mereka akan dibiarkan begitu saja dengan mengucapkan keimanannya tanpa diuji oleh Allah, tanpa ada ujian pengakuan iman, tanpa ada ujian ketakwaan? Orang yang sebelum mereka pun dulu sudah pernah kami uji, karena mereka mengikrarkan keimanannya, hijrah dari kebatilan menuju yang hak, ikrar keimanan kepada Allah. Orang-orang yang dulu juga kami uji. Tujuannya apa? Biar ketahuan kesungguhan dia hijrah dari kebatilan menuju yang hak, hijrah dari riba menuju rezeki yang diridhoi oleh Allah. Itu sungguh-sungguh apa ngapus-hapus. Nah, dengan ujian itu kita jadi tahu kalau Allah maha mengetahui iki jane hijrah tenanan dari riba apa cuma coba-coba. Coba-cobai maksudnya engko nek hijrah terus kemudian hidupnya tetap nyaman, dia terus akan hijrah. Tapi kalau hidupnya menjadi menderita, rekoso, serba kekurangan, dia akan kembali menuju riba lagi. Itu Allah sudah maha mengetahui. Adanya ujian itu agar kita mengetahui sebetulnya hijrah kita ini tenanan, sodik atau kadzib atau dusta. Maka kalau baru diuji hijrah dari riba kemudian diuji dengan kekurangan, kalau kita kembali lagi ke riba berarti iman kita kadzib. Karena imannya dusta maka diancam oleh Allah, wa man 'ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali lagi ke riba setelah datang peringatan kepadanya dengan gamblang, dengan terang, maka faulaika ashabun nar, mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun, kekal selama-lamanya di situ. Nanti gosong, nanti ajur-ajur ya. Sampai binasa, meleleh semua organ tubuhnya, diganti oleh Allah dengan organ yang baru. Meleleh lagi, diganti lagi. Karena kalau sudah di situ, yang namanya di surga atau di neraka itu orang sudah tidak lagi mati dan tidak akan keluar dari situ. Jadi meleleh organ, ganti oleh Allah dengan yang baru. Meleleh lagi, ganti yang baru lagi. Tujuannya apa? Biar yang bersangkutan merasakan dahsyatnya siksaan neraka yang bertubi-tubi. Kenapa? Karena ketika diberi kesempatan hidup oleh Allah di dunia untuk wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad, mempersiapkan bekal kembali kepada Allah sebaik dan sebanyak mungkin, namun dia justru menempuh jalan yang dilarang oleh Allah. Maka ya biar dirasakan. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan ibu? Datangi saudaranya, beri nasihat dengan ayat Allah, larangan riba, ancaman riba, dengan hadis-hadis Rasulullah terkait 4 orang pelaku yang terlibat dalam transaksi ribawi tadi, dilaknat oleh Rasulullah. Nah, kalau sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali disampaikan tetap tidak mau, ya sudah. Kewajiban kita hanya menyampaikan, wa ma'ala rasulina illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan aturan Allah dengan gamblang dan jelas. Perkara diterima atau tidak itu sudah urusan orang yang diberi nasihat. Tapi kalau ibu belum pernah memberi nasihat,
Ibu belum pernah memberi nasihat, padahal ibu tahu itu. Kusnudon kita, saudara panjenengan, bisa jadi belum tahu bagaimana terlaknatnya orang-orang yang terlibat dalam transaksi ribawi ini. Karena belum tahu, maka terus menjalankan praktik-praktik ribawi. Maka ibu datangi, beritahu itu. Kalau sudah diberitahu kok ngeyel, ya sudah, ibu sudah gugur dari kewajiban menyampaikan kebenaran. Bari'atum minadz zimmah. Ibu sudah bari'atum minadz zimmah, sudah terbebas dari menyampaikan kewajiban. Sesudah diberi nasihat, doakan mudah-mudahan diberi hidayah oleh Allah masuk ke dalam hati, dan saudara ibu betul-betul bisa meninggalkan riba mumpung nyawa masih dikandung badan. Karena kalau nyawa sudah di kerongkongan, pintu tobat sudah tertutup rapat, tidak diterima tobatnya. Yang ketiga, orang beli pulsa lebih banyak daripada infak. Apakah termasuk pemborosan? Pulsanya untuk apa? Kalau untuk kemaksiatan, ya itu pemborosan. Untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya itu pemborosan. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Beli pulsa hanya untuk tabarruj, ya itu pemborosan. Beli kuota hanya untuk tabarruj di sosial media, iya itu pemborosan. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni sebaik-baik Islam seseorang meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau beli kuota untuk bermaisha secara online itu bukan pemborosan. Maka tergantung penggunaannya untuk apa. Nah, memang setan itu pinter. Kalau untuk beli kuota ora iman-iman, perkara sing gede sekalian kuotanya, ben ora entek-entek. Tapi itu kalau untuk hal-hal bermanfaat silahkan. Yang namanya hal bermanfaat itu harus menurut aturan dari Allah dan Rasulnya, baru dikatakan itu manfaat. Dagang online selama jujur manfaat. Barang yang dikirim itu betul-betul yang dipesan, manfaat itu. Fotonya tidak manipulasi, tidak dengan filter sing neko-neko padahal barangnya elek, aslinya agak meluduk gitu. Cuma difoto dengan filter yang bagus jadi wah, jadi baik sekali. Kemudian begitu dikirim lah kok beda dengan foto. Maka harus ditampilkan di situ, ini foto dengan filter ini, aslinya seperti ini, ya. Putih kecoklat-coklatan, gitu. Karena sudah kotor jadi coklat warnanya, itu kejujuran. Dengan filter begini ternyata begitu dikirim beda. Sing diposting itu warnanya cerah, nyenengke, nyegerke. Begitu dikirim tidak sesuai dengan yang ada. Dan ketika menawarkan dagangan itu tidak detail, ya, tidak detail. Harusnya sebetulnya warnanya ini, tapi karena ini begini warnanya jadi agak menarik, agak cerah, padahal ini tidak cerah loh. Nah, nanti nggak ada yang beli. Nah, berarti kita hanya fokus dunia. Pengen dagangan dibeli tetapi menyembunyikan cacat, nah itu tidak halal. Nah, ketika infak, padahal itu yang harta kita sesungguhnya, itu menjadi iman-iman kita. Beli kuota aja tanpa iman. Untuk infak
ini harta kita sesungguhnya, kuota ini bukan harta kita. Kan ma'akala fa'afna, kata Nabi begitu. Manusia itu terkait harta itu ada beberapa hal. Satu, ma'akala fa'afna, harta yang dibuat beli makanan minuman oleh manusia masuk ke dalam perut itu akan habis. Malabisa fa'abla, apa yang dia beli, harta yang dia gunakan untuk beli sesuatu, maka barang yang sudah dibeli itu akan usang. Lah, yang ketiga ini ma'a'to faqtana, yang dia berikan, dia infakkan, dia sedekahkan, maka itulah harta yang sesungguhnya menjadi tabungan di akhirat. Hadisnya kita sudah tahu ini, tinggal prakteknya terkadang eman-eman. Bapak dan ibu ini ke mall dengan membawa uang 100.000, ya, itu biasanya tidak berani. Itu opo ke mall bawa 100.000. 100.000 ini nilainya kalau dibawa ke mall itu menjadi seperti kecil sekali. Tetapi begitu mau diinfakkan, mau disedekahkan, mau diberikan orang yang membutuhkan, 100.000 ini nilainya menjadi sangat besar sekali, eman-eman. Sehingga buka dompet golek sing wernane liya. Warnane liya. Atau golek di dalam dompet sing warnane perak-perak itu loh, yang bunder bentuknya. Ketika mau sedekah, infak, tiba-tiba 100.000 menjadi besar sekali nilainya. Padahal itu uang sesungguhnya kalau diinfakkan, jadi tabungan akhirat kita dengan catatan ikhlas karena Allah. Jenengan belanja di mall habis 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, itu bukan harta sesungguhnya. Itu harta yang semu. Ketika di mall 100.000 menjadi sedikit, rada aras-arasan nge-mall. Karena uangnya hanya 100.000, karena di sana dapatnya hanya dapat sedikit. Uang itu menjadi kecil sekali, tapi begitu mau diinfakkan di rumah Allah, di masjid, di majelis-majelis ta'lim, untuk pembangunan dan lain sebagainya, 100.000 itu menjadi besar sekali. Kok tiba-tiba bisa menjadi besar? Itu bisikan dari mana? Nah, dari setan. Tapi ketika ke mall itu menjadi kecil sekali, bisikan dari mana? Juga dari setan. Lah, beli kuota yang besar tidak masalah, tidak ada salahnya. Tinggal penggunaannya untuk apa? Kalau penggunaannya untuk tabarruj, untuk rasan-rasan, untuk ghibah, untuk fitnah berjamaah dan lain sebagainya, bahkan ada grup ghibah, ya. Maka kalau grup itu isinya rasan-rasan, ganti saja namanya, firqatul ghibah, kan itu, grup ghibah, atau firqatu aklil maitah, kan itu, grup pemakan bangkai, kan itu. Iya, kalau di grup WA, Telegram dan lain sebagainya isinya rasan-rasan, namanya jangan grup penjemput surgawi, jangan begitu. Tapi ditulis saja itu grup pemakan bangkai. Kan ghibah, rasan-rasan kan menurut Allah seperti kita memakan bangkai saudara kita. Maka bukan grup, itu bukan grup pencari surgawi, bukan, tapi grup pemakan bangkai. Tulis dengan huruf kapital, sehingga semua orang yang ada di grup itu biar sadar.
ada notifikasi. Begitu dilihat di HP, notifikasi di grup mana ini, grup pemakan bangkai kan itu. Sehingga dia dengan sendirinya akan tersadar hatinya, dia akan menarik diri dari grup itu. Nah kalau kuotanya untuk itu, hal-hal yang tidak bermanfaat, hal-hal yang dilarang oleh Allah, maka itu pemborosan. Betul pertanyaan ibu tadi, orang yang boros itu temannya siapa Ustadz? Temannya setan. Innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang-orang yang melakukan pemborosan itu temannya setan. Nah kalau menjadi temannya setan, tempatnya di mana? Di neraka. Kenapa? Innama yad'u hisbahu min ashabis sa'ir. Karena setan itu tugasnya golek konco. Ya, golek konco untuk menemani dirinya kelak menjadi penghuni-penghuni siksaan neraka yang menyala-nyala. Kalau yang punya kuota ini betul-betul orang Islam, dia muslim betul loh ya, bukan hanya muslim yang ngaku beragama Islam, tapi muslim yang istislam, yang to'ah, yang inqiyat, yang khudu', muslim hakiki, muslim haqqon. Tentu dia tidak akan menggunakan kuotanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dalam arti tidak sesuai dengan perintah agama, perintah Quran, perintah sunnah. Tentu dia ingin berusaha menjadi Islam yang totalitas, sebaik-baik keislamannya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala yakni. Kemudian yang keempat apa? Assalamualaikum. Biasanya ibu-ibu kok yang salamnya begitu, rodok kemayu-kemayu gitu. Assalamualaikum Ustadz kan gitu. Ini ya tulisan salam itu seperti ini. Ini loh. Oh, ini saya tulis besar-besar. Ini titik 2 ini. Ini pendek loh. Assalamualaikum, bukan assalamualaikum. Itu biasanya ibu-ibu kemayu, dimanis-manis ke. Itu pendek, maka bacanya assalamualaikum. Assalamualaikum Ustadz. Nah, Ustadznya menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kok assalamualaikum. Aku sing jawab waalaikumsalam. Nah kalau tadi salamnya ke Ustadz ya sudah, yang jawab Ustadznya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salamnya assalamualaikum, itu kebaikan 10. Kalau kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi, itu dapat 20. Kalau kita lengkapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka dapat kebaikan 30. Tentu kita menginginkan kebaikan yang banyak. Kalau salam pun ya sebetulnya ya bisa assalamualaikum, itu kebaikan 10. Nah kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, setidaknya dengan salam yang setimpal. Assalamualaikum, jawabnya waalaikumsalam. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha au rudduha. Coba itu diingat kembali itu. Surah ayat apa itu? Surah Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba.
Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ya dah, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Bi ahsana minha. Kalau yang salam assalamualaikum, maka ahsan minha tadi, bi ahsana minha tadi, nah kita jawab yang lebih baik daripada itu. Waalaikumsalam warahmatullahi atau waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau setidaknya aurudduha dengan yang semisal, yang serupa. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Kalau yang salam assalamualaikum, jawabnya bukan waalaikumsalam, tapi tetap waalaikumsalam. Habis itu diberikan nasihat. Salam itu bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Ya, sudah, ada lagi? Apakah